Magfurlah Abuya Uci. Kalimat sederhananya pangeunah-ngeunahna hirup teh jadi santri. Anak-anak muda yang masih mau nyantri, apalagi di pesantren biasanya nggak boleh bawa handphone. Ini saya sangat kagum sama mereka. Kita para santri makan bersama tuh kan di daun tuh, udah kenyang banget gitu tuh. Terus kemudian lihat para santri makan tuh bahagia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gerah Kreatif dimanapun kalian berada. Luar biasa, kali ini adalah momentum Hari Santri di tanggal 22 Oktober 2022. Dan kali ini kami mencoba mengundang tokoh-tokoh, adalah orang-orang yang memang terus aktif dalam mewujudkan mimpi-mimpi para santri. Kita sambut saja kali ini. Selamat datang Pak Kiai Agus. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Lutfi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kita minum dulu ya. Oke. Hari Kopi Nasional ya. Hari Kopi Nasional. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai, saya momen pertama ini podcast di Gerah Kreatif menggunakan peci dan kayaknya saya harus sedikit agak alim ya. Jangan cicilan ya. Jangan takilan ya. Karena ini membawa nama umat muslim. Harus ini. Oh ya Pak Kiai, langsung saja nih. Ngomong-ngomong soal Hari Santri di tanggal 22 Oktober ini, kalau tidak salah ini belum lama juga ya Hari Santri ini diperingati. Padahal kita ketahui bahwa umat muslim terutama para santri ikut serta sejak lama memperjuangkan bangsa ini. Nah, kenapa baru kali ini beberapa tahun ini ke belakang diadakan Hari Santri Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Memang harus patut kita syukuri bersama bahwasannya di era pemerintahan kali ini, terkhusus dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin sebagai sebagai wapres, pada saat itulah beliau menentukan tentang Hari Santri. Kenapa memang? Karena memang Hari Santri ini sebetulnya adalah erat kaitannya dengan sejarah masa lampau, yang dimana dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai proses resolusi jihad. Dan pada saat itulah kaum santri, para ulama dan kiai untuk bisa mempertahankan NKRI melalui ukhuwah kesantrian dan para alim ulama. Kurang lebih seperti itu mungkin singkat ceritanya. Dan alhamdulillah pada momentum hari inilah kita bisa merasakan bagaimana digdayanya santri dalam segala macam sektor kehidupan. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi karena memang sebelumnya ada pergerakan ya, terutama dari ulama besar gitu ya, yaitu Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari, dan itu awal mula memang kaitannya diadakannya Hari Santri. Hari Santri. Luar biasa sekali ya. Sebagai mengenang juga ya, dan juga memperingati perjuangan para santri di era kemerdekaan Indonesia. Untuk Hari Santri kali ini nih, harapan-harapannya apa sih untuk para santri? Kalau saya secara pribadi berharap santri itu sebetulnya adalah sosok yang mampu hidup di segala macam lini kehidupan. Karena memang sudah terbiasa dalam dimensi kehidupan yang berada. Karena memang kalau ingat saya dulu mesantren, kalau di sekolah itu kan hanya menjawab soal. Betul. Tapi kalau di pesantren, santri itu menjawab hidup. Jadi artinya dimensinya saya berharap para santri ini terkhusus pada momentum Hari Santri kali ini adalah diberikan peluang seluas-luasnya untuk bisa berkarya dalam artian kebermanfaatan yang bisa diberikan kepada seluruh sektor. Karena memang di pemerintahan kita ada juga
Kiai Haji Ma'ruf Amin juga santri, bahkan Gus Muhaimin juga santri. Dan perlu kita sadari banyak yang mereka berasal dari santri yang mampu terjun dalam dunia perpolitikan. Dan ini juga salah satu hal yang harus patut kita syukuri, karena santri tidak bahkan lagi bermunculan juga santri entrepreneur. Banyak, bahkan sekarang pergerakan pesantren bukan hanya berada pada konteks salafiyah. Artinya kenapa? Ada pesantren modern, ada pesantren tahfidz, ada pesantren kewirausahaan, bahkan ada pesantren yang memang manajemen kolbu seperti di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Jadi artinya santri sekarang sudah mampu untuk bisa ditempatkan di segala macam lini kehidupan. Ini juga sebagai bukti bahwasannya kita bisa memberikan hal kontribusi terbaik di negara kita NKRI, sebagaimana resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta para alim ulama dan para santri, bahwasanya memang santri ini adalah salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia. Tanggal waktu itu diresmikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tepat di 22 Oktober 1945. Jadi punya pengaruh besar ya santri-santri ini. Mestinya ya santri-santri yang sekarang sedang meniti pendidikan itu adalah salah satu bibit juga, mungkin juga akan melakukan perjuangan yang sama seperti memang pendahulunya. Dan kali ini untuk Kang Lutfi, Kang Ustadz Lutfi, Kang Ustadz Lutfi sendiri punya harapan apa sih dengan para santri ini, Kang Ustadz Lutfi, di hari santri ini? Tentunya saya alhamdulillah sudah terjun di dunia pesantren dari kecil juga ya. Dan sekarang ya bisa dibilang mengurusi santri ya di Banten ini, terutama di Pontirta. Harapan saya sendiri di mana kedepannya para santri bisa meneruskan estafet dakwah Rasulullah dan mulai bermunculan kembali Kiai Haji Asy'ari berikutnya, bermunculan kembali Kiai Haji Ahmad Dahlan berikutnya, dan ulama-ulama yang sangat berpengaruh untuk Indonesia sendiri. Tentunya itu bisa tercapai dengan terutama para santri yang memang punya semangat untuk belajar agama lebih serius ya. Kemudian juga kita memang terutama banyak di kita yang memang tidak santri, tidak nyantri gitu, tidak nyantren ya bahasanya. Yaitu mungkin mestinya harus ikut andil untuk membesarkan. Minimalnya berdonasi untuk bagaimana ini ya. Nah, saya perkenalkan juga, kebetulan ini adalah Pak Kiai Agus ini adalah penasehat Paskas Banten ya. Paskas Banten, kebetulan Pak Ustadz Lutfi ini adalah komandan Paskas di Pontirta. Keterkaitannya nih Pak Kiai, kenapa Paskas itu meski bergerak, berjuang, terus mengatasnamakan santri? Ada apa? Kita ini besar di lingkup santri. Pendidikan yang mulai saya dapatkan itu dari tingkat madrasah ibtidaiyah pun sudah di pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Sampai dengan tingkat MTS, madrasah aliyah saya selesaikan. Semua itu adalah hiruk pikuk kesantrian. Jadi makanya saya kenapa dengan Komandan Lutfi ini berusaha untuk tetap bisa memberikan kontribusi kepada santri, karena memang saatnya lah kita yang memberikan kontribusi. Karena ketika di pesantren kita yang disuapi oleh kiai, dan sekarang saatnya kita memberikan kontribusi kepada mereka. Maka dari itu, sebagaimana Rasulullah sampaikan, tidak sempurna kecintaan seorang muslim apabila dia belum mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, bentuk rasa cinta kita adalah terjun secara totalitas, berjuang dengan dimensi dakwah kita di Paskas, yaitu dengan memberikan kontribusi beras-beras terbaik kepada pondok pesantren, dan setiap bulan kita lakukan itu demi menjaga kecintaan kita terhadap ulama. Karena dari mereka lah akan muncul kiai haji berikutnya yang mampu mewarnai Indonesia sehingga Indonesia semakin makmur, menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Selain beras itu, Pak Lutfi, apa yang didistribusikan? Ada lagi selain itu? Ya, alhamdulillah Paskas sendiri bergerak di berbagai macam program ya.
ya emang terutama kita itu bergerak di bidang gerakan infak beras. Lainnya juga ada, kita sepertikan hadiah untuk muslimah, terus ada lagi Jumat Bahagia, ada lagi Jumat Ganteng, ada lagi hadiah kita mengumrohkan para santri tahfidz, dan juga Luar sedekah biasa, subhanallah. akbar Indonesia. Nah, bertepatan hari ini 22 Oktober di Pinrang sedang berlangsungnya sedekah akbar Indonesia dengan membawa 10.000 anak yatim. Membawa ke Pinrang. Oh, ke Pinrang. Jadi itu program yang senantiasa kita laksanakan dengan bagaimana Kiai untuk memulai gerakan ini adalah dengan ruh memuliakan, melayani, membahagiakan para santri. Jadi yang diundang itu adalah santri-santri yang dimana kita muliakan, kita bahagiakan di tempat terbaik di momentum Hari Santri dengan memberikan hadiah terbaik kepada mereka, memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Kita laksanakan sepenuhnya pelayanan full service dan kita sebagai pelayan mereka yang mengharapkan doa dari mereka. Bicara hari baik ya, Oktober ini banyak banget hari baik sih. Sangat. Hari Pancasila, kesaktian Pancasila, kemudian bulan Maulid. bahasa, Bulan bahasa. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Apa yang bisa pakai katakan di bulan ini selain keterkaitan dengan Hari Santri, ini juga Maulid Nabi. Mungkin ada sesuatu nggak yang apa ya? Yang bisa pakai tarik dari momen-momen yang ada itu. Oke. Setiap hari itu sebetulnya adalah hal baik, Hari baik. apapun. Tapi memang Islam mengkhususkan ada beberapa dimensi hari-hari bulan-bulan terbaik. Tapi pada dasarnya setiap hari itu semuanya terbaik. Tapi yang perlu kita garis bawahi, bagaimanakah hari tersebut setiap hari yang dilalui kita mampu memberikan kebaikan. Maka itu intisari poinnya. Bukan berbicara tentang maulid, bukan berbicara tentang hari sejarah kepancasilaan ataupun mungkin hari santri, tapi yang paling dititik beratkan adalah setiap hari itu mampukah kita tetap memberikan kontribusi kebaikan, karena kita tak tahu kapan kita di akhir episode kita. Bagaimana kita bisa tahu dan siapkan itu? Caranya adalah kita harus membiasakan dengan hal-hal kebaikan. Jadi maksud Pak Kiai tidak mungkin kalau kita katakan ini hari baik, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk ya tetap aja jadi hari tetap buruk. saja. Jadi dimensinya bukan karena tanggal Iya, atau bukan karena tanggal waktunya, atau waktu, ya. akan tetapi bagaimana kita memulai dari bismillah, mengakhiri dengan hamdalah, dengan kebaikan apa yang diberikan di setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan yang kita lakukan. Dan Paskas Pontirta khususnya ya, umumnya Paskas Banten dan Paskas yang bersifat nasional, ada yang Paskas nasionalnya itu mengupayakan bagaimana setiap harinya melakukan hal-hal baik, kebaikan-kebaikan yang dilakukan terutama untuk para santri. Ada nggak sih Pak Kiai atau Kang Ustadz Lutfi ketika memang mendistribusikan untuk para santri itu mungkin ada kendala-kendala atau seperti apa, itu ada keharuan yang bisa diceritakan di sini? Banyak ya, tapi saya mungkin mengambil satu kisah yang jadi momentum besar. Jadi pada waktu itu malam hari kami tuh baru dilantik menjadi Paskas waktu itu tidak lama, karena memang kami bergabung juga berjalan hampir 2 tahun ini begitu, terjun di gerakan infak bar, dan ini adalah hadiah istimewa yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada satu momentum terbaik yang kita rasakan, di mana ketika kita distribusi beras. Pada waktu itu komandan ini sedang ada di Lampung pada waktu itu untuk berjumpa dengan Kiai Lukman, dan kami ini sedang mengantarkan beras di malam hari, karena memang ketika ditelepon berasnya sudah habis dan tidak ada hal yang harus kita lakukan kecuali berangkat kapanpun itu kalau Kiai sudah mengabarkan beras itu sudah habis. Jadi kita berangkat di malam hari berempat waktu itu, dan qadarullah ternyata ketika sampai di tengah perjalanan hujan itu besarnya, Masya Allah. Bukan hanya hujan, petir, angin pada waktu itu total, dan kita terjebak di tengah perjalanan dan membawa beras. Sampai akhirnya kita singgah di halte itu pun sebetulnya tidak menutupi karena kanan kiri itu kan bolong ya. Kalau tidak salah saya pernah lihat itu di media sosial. Iya, jadi akhirnya pada waktu itu apa yang kita lakukan saat itu, kita lepaskan jas hujan kita lepaskan jaket kita itu ya? Untuk menutup beras agar supaya tidak kebasahan.
Di situ mungkin momentum yang saya rasakan, ya Allah, perjuangan ini insya Allah akan menjadi saksi terbaik. Dan kita lakukan itu di Paskas, tidak dihonor, tidak digaji, tidak ada bayar. Kita murni karena cinta, mencintai, sayang, menyayangi, saling bersaudara sampai surga. Jadi mungkin itu momentum yang saya ingat, dan pada saat itulah kemudian Kiai melihat video tersebut tanpa kami rencanakan. Tidak ada yang ingin membuat video, kita jalan saja begitu. Sampai akhirnya dilihat, Kiai nangis dan memberikan hadiah terbaik untuk kita. Tapi doa terbaik yang paling kami ingat pada waktu itu mungkin. Apa tuh kira-kira doanya? Doa Kiai itu senantiasa ke kami agar kami istiqomah. Jangan bosan jadi orang baik. Karena memang jadi orang baik itu membosankan. Betul. Maka dari itu bagaimana ruhnya kita untuk tetap senantiasa menebar kebaikan. Saya selalu sampaikan di setiap kajian. Kalau seandainya kita merasa lelah dalam berbuat baik, berarti pada saat itulah setan berhasil menggoda manusia. Tapi pada saat kita tetap berada di dimensi kebaikan, tetap tidak turun semangat dan motivasi, tetap bergerak, walaupun memang sebatas apa yang kita mampu, tapi kita tetap konsisten tanpa merasa lelah, disitulah kita manusia berwujud malaikat. Tapi ada godaan lain lagi dari setan itu pakai. Banyak. Biasanya kalau kita lelah membuat kebaikan, itu bisa diganggu oleh setan. Tapi ketika kita konsisten, setan akan mengganggu dengan cara lain. Bagaimana kita dia buat jadi sombong. Sifat merasa itulah yang memang Kiai selalu sampaikan. Makanya setiap kita melakukan kebaikan 2L. Lakukan, lupakan. Karena apabila diingat-ingat dan membicarakan secara berulang, berarti seolah-olah kita membutuhkan saksi lain untuk menyaksikan kebaikan kita, sedangkan ada saksi terbaik yang tidak perlu ditanya, itu Zat Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau kita katakan ini itu membenarkan kebaikan kita lakukan, berarti butuh saksi lain. Dan makanya kami di Paskas ditanamkan ruh untuk senantiasa lakukan setiap kebaikan lalu lupakan segera. Nah ini juga deh, ketika memang itu mendistribusikan beras, itu biaya pendistribusian itu atau untuk membeli beras itu dari mana biasanya? Coba Kang Lutfi. Silakan. Ya, bantu jawab ya. Kita sendiri di infak beras itu tentu dari umat untuk umat ya. Jadi kita setiap bulannya mengajak teman, saudara, keluarga, dan terutama diri kita sendiri untuk infak seikhlasnya di gerakan infak beras. Setiap bulan kita gabungin nih duitnya, baru kita belikan berasnya itu dari Solo. Beras terbaik yang paling mahal. Karena Kiai bilang kita memberi itu harus yang terbaik. Jangan sampai kita memberi yang jelek-jelek gitu. Iya, jangan beras raskin yang dibeli. Yang beras raskin. Dan alhamdulillah kami juga selaku Paskas ini jarang sekali memakan beras tersebut. Cuma hanya ketika momentum, ketika pesantren menyiapkan makan, dan itu pun tidak kita minta. Jadi kalau yang distribusikannya makan beras raskin, santrinya makan beras unggul. Karena rohnya adalah melayani, memuliakan, membahagiakan. Jadi kita berikan terbaik dengan kualitas terbaik agar amanah dari orang baik untuk orang baik jalan kebaikan. Saya rasa ketika melihat para santri makan bersama tuh kan di daun tuh, udah kenyang banget lihat itu. Terus kemudian melihat para santri makan tuh bahagia buat. Itu sudah cukup kenyang buat kita ya. Terutama buat pendistribusi Kang Lutfi dan Pak Kiai. Nah, ini juga Pak Kiai. Di Paskas Banten ini. Tadi kan cerita dukanya ya. Hal-hal yang membahagiakan Pak Kiai. Ketika Pak Kiai mendistribusikan beras itu, selain daripada melihat para santri yang mungkin mengkonsumsi beras kita itu kebahagiaannya, ada hal lain nggak Pak Kiai yang bisa buat Pak Kiai sendiri bahagia melihatnya? Tidak ada kalimat yang paling tepat diucap kecuali alhamdulillah. Mengapa? Karena doa yang mengalir daripada Kiai tulus ke kami. Ada cerita dari almarhum Kang Ban, kami menyebutnya, atau Kang Asep. Beliau adalah anggota Paskas, meninggal di umur yang masih belia, masih sangat belia. Senantiasa ikut kami kirim beras, senantiasa menurunkan beras dari truk ke tempat gudang kami, menjemput infak dari satu tempat ke tempat lain, menghitung celengan demi celengan. Kemudian ternyata Allah
lebih rindu untuk jumpa. Sampai akhirnya beliau meninggal, apa yang istimewa? Yang istimewa adalah tanpa perlu meminta didoakan, kemudian para santri dan kiai mendoakan setiap malam tanpa putus. Subhanallah. Dan itu tidak kami dapatkan. Mengapa kami merasa begitu bahagia? Karena ketulusan dari santri akan mengalir kebaikannya kepada kita. Kita tak minta hal yang lebih, hanya minta didoakan dan diingatkan apabila kami khilaf, salah, dan merasa hebat. Itu mungkin hal yang tak terukur dengan nilai apapun, doa yang senantiasa mengalir. Dan kami rasakan bentuk keluarga yang sesungguhnya. Tak berawal dari satu rahim, dipertemukan melalui beras, kemudian disatukan dengan cinta sampai akhirnya bersaudara sampai surga. Ini saya malahan melihatnya ini luar biasa sekali. Yang pertama kali membentuk yang namanya Paskas itu siapa Pak Kiai? Yang punya gagasan membentuk Paskas ini? Ya. Ini kan topik Banten ayam nasional ada. Dan itu saya yakin sangat dikagumi juga oleh Ustadz Lutfi, dan saya pengen tahu juga yang mana orangnya, siapa namanya. Saya kagum betul, cuma saya pengen tahu namanya siapa. Ya, jadi Paskas ini dibentuk oleh Kiai Lukmanul Hakim yang berasal dari Pontianak. Beliau lulusan Gontor dan lulusan S2 dari Malaysia. Alhamdulillah gerakan infak beras ini atau Paskas ini bermula di Pontianak, dan sekarang alhamdulillah sudah tersebar di 126 kota di seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Kiai Lukman menanamkan di setiap Paskas strong way gitu. Kenapa kita harus mengurus santri yatim dan santri seluruh pesantren gitu ya? Karena kata Kiai Lukman ada 3 poin. Yang pertama itu kita perlu Allah, tentu ya. Kita sebagai umat muslim kita sangat memerlukan Allah. Yang kedua, supaya kita tidak dibilang pendusta agama. Dan yang terakhir, agar kita bersatu surga dengan Rasulullah SAW. Subhanallah, amin, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Dan ini luar biasa sekali. Kiai Lukman luar biasa, terus istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, dan ini alhamdulillah tertular sampai ke Banten. Sampai ke Banten. Yang tadinya di luar provinsi Banten, tiba-tiba di Banten juga luar biasa punya tim yang solid. Ada Kang Ustadz Lutfi di bawah naungannya Pak Kiai Agus. Semoga kita ntar ketemu lah sama Kiai Lukman. Amin. Mudah-mudahan kapan waktu. Boleh juga Pak Kiai Lukman bisa hadir ke Gerah Kreatif. Amin. Amin. Kayaknya asik juga kalau ngobrol sama Pak Kiai Lukman ya. Amin. Kita bicara kebaikan. Kalau kebaikan itu tadi seperti lakukan, lupakan. Tapi buat saya untuk melupakan susah, terutama kebaikan orang lain. Kalau orang lain sudah melakukan kebaikan dan saya tidak bisa melupakan kebaikan itu. Kalau keburukan mungkin juga sama. Iya. Tapi kalau orang yang melakukan kebaikannya ya mestinya lupakan. Iya. Kita jangan mengatakan, saya pernah ngasih ini ke kalian, kalian harus seperti ini. Tidak ada timbal balik. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Ya. Pak Kiai, ini di Jawilan pun banyak santri-santri Pak Kiai. Banyak kobong-kobong ya, kalau saya nyebutnya kobong salafi gitu. Apakah itu bagian juga dari Paskas yang memperhatikan itu? Iya. Ada nggak kalau dari sini? Bismillahirrahmanirrahim. Memang sebetulnya kita ini baru mulai. Kiai selalu sampaikan, sampai manapun kita sudah berada di tahap ini, kita selalu katakan kita baru mulai. Kenapa selalu dikatakan kita baru mulai? Agar senantiasa semangatnya tetap tersusun. Nah, terkhusus di Banten ini memang belum sampai ke Jawilan ya. Hanya baru berada di beberapa titik, di antaranya Pontang, Tirtayasa, Tanah Raja, Renang, Binuang. Kalau berbicara kota, Cikande itu sudah 9 kecamatan. Dan ada tempat lain seperti Paskas Pandeglang, ada Paskas Lebak, ada Paskas Cilegon, Paskas Serang Raya. Tapi memang qadarullah untuk saat ini Allah belum memberikan amanah terbaiknya untuk kita. Karena memang kita masih berusaha dalam fase mengoptimalkan, mengikhtiarkan agar supaya Banten tercukupi keseluruhan dari kebutuhan beras ini. Makanya kita ajak para orang baik
untuk bisa ikut serta ambil bagian kebaikan ini dengan cara berinfak 1 hari 1.000, 1 bulan 25.000. Dan ini adalah bentuk kasih sayang untuk memberikan makanan terbaik, kasih sayang terbaik kepada para santri dan kiai. Jadi kalau seandainya mungkin di Banten ini keseluruhannya menjadi orang tua asuh, saya rasa bukan hal yang mustahil untuk mencukupi kebutuhan beras di pondok pesantren yang berada di wilayah Provinsi Banten, khususnya yang berada di wilayah Pontiarta. Berarti dalam 2 tahun ini ya baru fokus di daerah Pontiarta aja ya? Tadi atau sementara ini? Tidak, ada Pontiarta, ada Cilegon. Oh, ada yang ada Lebak, ada Lebak, ada Pandeglang, dan kita sekarang sudah berada di hampir 200 pondok pesantren. Kalau Pontiarta masuk Kabupaten Serang? Pontiarta ini salah satu paskas yang unik karena memang beliau yang memberikan nama. Jadi kalau paskas yang lain kayak paskas Tangerang, ada juga paskas Palu, kemudian juga ada paskas Pinrang, kemudian ada paskas Lampung, semua nama-nama daerah, nama kota dan kabupaten, bahkan provinsi. Kita namanya Pontiarta. Satu-satunya paskas yang tidak ditemukan di map manapun. Level kecamatan. Tapi masya Allah dengan level yang mungkin kecamatan ini, saya bersyukur kepada Allah, dari sinilah jembatan kita bisa bertemu dengan Kiai. Tapi Pak Kiai untuk melakukan kebaikan ya kita memang dari tetangga dulu kan. Dengan menyebut nama Pontang Tirtayasa, berarti Pak Ustadz Lutfi ini pengen menyebarkan daerahnya sendiri dulu. Luar biasanya itu. Iya, memang kalau kita bicara besar dulu, kabupaten atau kota ataupun provinsi Banten, kayaknya berat banget. Gerak kreatif juga begitu. Gerak kreatif selalu membahasnya adalah bagaimana hal-hal terdekat yang bisa desa, diberikan, yang bisa diberikan yang bisa diberikan manfaat lah. Ketimbang kita bicara besar tapi hasilnya kecil. Ya seperti Masjid Kapal Munzalan yang berada di Pontianak tidak langsung memberikan keluar daerah, tidak. Justru sekelilingnya itu non-muslim. Non-muslim, masjid kecil yang mungkin hanya berapa baris ketika dalam sholat begitu ya. Tetapi asetnya miliaran. Dampaknya seluruh Indonesia dari tempat terkecil tapi tidak langsung keluar daerah. Fokus di Pontianak dulu. Jadi memang harus yang terdekat untuk kita berikan kontribusi terbaik. Baru ketika sudah sampai kemanfaatannya, baru kita luaskan kemanfaatan. Makanya kita disebutnya jembatan amal soleh, dakwah terus tanpa henti. Ini bicara soal santri itu luar biasa ya. Kita sekarang di era teknologi yang memang luar biasa sekarang, apalagi bicara soal anak-anak kali ini mungkin dengan mulai maniak sama game dan lain-lain gitu kan. Ini anak-anak muda yang masih mau nyantri, apalagi di pesantren biasanya nggak boleh bawa handphone. Ini saya sangat kagum sama mereka di tengah globalisasi, tengah daerah sekarang negara teknologi yang kuat gitu. Mereka masih mau untuk terus nyantri gitu Pak Kiai. Apa sih yang mendasari mereka ataupun Pak Kiai sendiri dan mungkin pengalamannya Pak Ustadz yang pernah nyantri, apa yang mendasari itu pengen malah keluar dari situasi yang ada saat ini gitu? Berangkat dari dimana zaman sekarang itu memasuki industri 4.0 ya, dimana zaman sekarang itu kecanggihan teknologi, zaman serba cepat, banyaknya industri-industri, dan kita bisa melihatnya, kita sadari bersama bahwa sebenarnya sekarang itu dunia pesantren sudah mulai ditinggalkan. Makanya kita para paskas dari Kiai Lukman ini, kita lebih berperan aktif ke pesantren agar dunia pesantren ini terus tetap hidup, agar tidak tergerus dengan perubahan zaman, terutama 4.0 ini, dimana sangat penting sekali ya bagian santri ini. Apalagi kalau kita melihat ke belakang, banyak pahlawan nasional yang lahir dari kultur dan dinamika pesantren. Dari pesantren, dari rahim kiai bisa memerdekakan Indonesia. Kita tidak menghilangkan agama lainnya, tapi tentu kontribusi terbesar ada di santri dan kiai. Makanya kita sekarang hadir agar pesantren ini tetap hidup, agar ilmu agama Islam tetap tersebar luaskan di bumi Nusantara ini.
Pakai gimana kalau pakai dalam mantra? Saya mengutip perkataan dari Al-Maghfurlah Abu Yauci. Kalimat sederhananya pangeunah-ngeunahna hirup teh jadi santri. Jadi seenak-enaknya hidup, senyaman-nyamannya hidup tuh santri. Iya. Tak ada handphone, tetap bahagia. Betul. Tak bergaul dengan pergaulan yang bebas, tetap nyaman. Tidur dalam keadaan tak memiliki kasur, nyenyak. Kenapa? Karena memang santri ini adalah hal yang unik ya. Tetap bisa bertahan dari segala macam lini kehidupan. Maka dari itu menurut saya pembatasan-pembatasan seperti ini tidak berlaku dan tidak akan tertekan bagi mereka yang merasa rohnya adalah santri. Bahkan yang kami rasakan sedih ya, bagaimana kami pernah di salah satu pondok pesantren ternyata santrinya itu bawa alat setrum ikan. Yang ketika saya tanya, kok dek nggak ikut ngaji? Saya jadwal piket nyari ikan. Jadi ikan yang disetrum itulah yang dibuat lauknya Untuk makan para santri semuanya. setiap hari. Dan berasnya dari kita nangis, kita Masya Allah. Jangankan berpikir untuk dunia luar, mereka berusaha untuk menyayangi yang ada di sekitarnya. Dan ini adalah santri. Jadi artinya bukan berarti mereka tidak mau masuk ke dalam dunia era modern, tetapi mereka tetap berusaha untuk mempertahankan kulturnya sebagai sosok santri. Tapi tidak dipungkiri mereka pun tetap terbuka kepada dimensi luar. Dalam artian seperti apa? Ketika ada hal-hal yang keterkaitan dengan kita sebut ritualitas agama ya, mereka ikut serta berbaur dengan masyarakat. Jadi artinya mereka tidak menutup diri di sektenya, mereka bisa hidup dalam dinamika apapun. Dari mulai tingkat eksekutif mampu, legislatif mampu, bahkan dari kalangan terendah sekalipun mereka mampu. Jadi saya rasa hal-hal yang berbentuk pembatasan handphone, gaya hidup dan lain sebagainya, mereka adalah orang yang paling mengerti tentang konsep syukur. Karena semakin bersyukur Allah tambah. Keadaan kita hanya sampai seperti ini, kita syukuri. Bukan berarti kita tak mau untuk membuka dimensi, tapi kita berusaha untuk bersyukur apa yang kita peroleh di saat ini. Yaitu itulah identitas santri dengan kekhasanannya. Iya. Apa ya? Saya kadang kalau melihat para santri itu kayaknya nggak punya beban, enak gitu kan. Terus kalau malam-malam kan kita bisa mendengarkan suara ngaji, ketimbang kita di katakanlah dimensi kita ini ya di luar pesantren ini kan penuh dengan caci maki. Saya beberapa kali kalau main ke pesantren ya, kayak sejuk gitu. Nah itu Pak Kiai atau Pak Ustadz Lutfi, kebanggaan seperti apa sih yang nampak yang pernah Pak Kiai ataupun Pak Ustadz Lutfi dengar dari orang tua Pak santri? Pernah nggak melihat mengatakan bangga atau keluh kesah para orang tua dari para santri gimana? Dan Mengapa orang tua memondokkan santrinya? Ini jadi pertanyaan yang besar. Memondokkan anaknya. kan banyak orang bilang gini, ngapain pondokin, kasihan begitu kan. Seolah-olah mondokin tuh kayak dijauhin, diasingkan. Iya. Jadi memang begini, saya mengutip pendapat dari salah satu pondok mitra, yaitu Kiai Khalil, pimpinan pondok pesantren Raksa Negara. Syarat seorang ayah dan ibu mesantrenkan anaknya dimanapun satu, ikhlas. Ketika ada rasa tak nyaman, rasa curiga, rasa khawatir berlebih, maka secara batinnya ini sampai kepada anaknya. Dan itulah yang mengakibatkan anaknya tidak betah di pondok. Kita bukan berarti tidak sayang, justru itulah bentuk kasih sayang terbaik. Karena kebanggaan dan kebahagiaan orang tua itu adalah bagaimana anaknya di akhir fase hidupnya bisa menyolati, mengkafani, mengazankan, mendoakan. Dan itu saya rasa tidak bisa didapat kecuali santri. Iya, yang kita ini kan pakai di kebanyakan ya, tapi tidak semua. Mungkin kalau yang paham agama tidak merasa itu bahwa
masuk ke pesantren tuh dijauhkan gitu kan. Ini yang pertama kan kalau tidak dijauhkan sama keluarga, pesantrenkan, kalau nggak nakal misalnya. Anak nakal tuh pesantrenin gitu. Nah, gimana pendapat Pak Kiai sendiri dengan konsep orang tua yang mesantrenkan anak dengan tujuannya itu gitu. Karena memang begini, anak ini kan unik. Dititipkan oleh Allah dalam dua hal, bentuk ujian, bentuk syukur. Pada saat mendapatkan anak yang dalam tanda kutip berproses, disitulah kesabaran orang tua muncul. Kenapa harus sabar? Karena pahala sabar itu tak berbatas. Ketika syukur berarti anaknya menjadi sosok yang didampakkan orang tuanya, berarti di situ juga nanti muara orang tua juga untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah. Jadi menurut saya secara pribadi mengatakan dengan anak yang seperti itu tetap bagian dari ikhtiar. Apapun hasilnya tetap Allah yang menentukan. Sebaik apapun rencana kita sebagai seorang hamba tidak akan menentukan hasil kecuali Allah yang memberikan hasil. Jadi kita hanya pada dimensi ikhtiar dengan alasan apapun, jelas Allah yang mengetuk hati orang tua tersebut untuk memondokkan anaknya dengan latar belakang apapun, dengan alasan apapun. Walaupun alasannya memang karena nakal di rumahnya, di pesantren kan, sekolah bolos mulu, pesantren kan. Termasuk almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, lahir dari kaum santri. Tapi lihat ketika keluar dari pondok, mungkin orang tuanya awal frustasi melihat padahal kan pondok. Tetapi ketika titik hijrah datang, apa yang terjadi? Makanya kalimat yang sering saya sampaikan itu ke orang tua wali santri, tu'izzu man tasya. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengangkat derajat seseorang kapanpun ia mau, wa tuzillu man tasya. Bisa dihinakan, bisa direndahkan, kapanpun Allah bisa lakukan. Jadi sebetulnya apapun dalilnya untuk menaruh santri tersebut atau anaknya, itu semua datang dari Allah. Gerentesan hatinya itu datang dari Allah. Jadi tidak mungkin Allah mengetuk pintu hati seseorang kecuali ada nilai kebaikan di dalamnya. Karena kuncinya satu, kalau Kiai sampaikan, kalau kita dipuji jangan terbang, kalau dicaci jangan tumbang. Artinya santri ini berada di dimensi ikhlas, sabar, istiqomah, konsisten. Dan apa ya? Berarti secara kesimpulan ya tidak apapun alasan orang tua pesantrenkan anaknya gitu ya. Itu adalah mungkin juga awal dari titik hijrah manusia ya. Seperti tadi contohkan juga ada Ustadz Jeffrey yang dulu memang kita ketahui seperti apa, dan kemudian beliau menjadi orang besar sebagai pemuka dan dari kaum santri. Terakhir Pak Kiai, di hari santri ini dan kemudian Paskas Banten ini punya harapan apa Pak Kiai? Saya dari komandannya dulu. Saya punya harapan apa ke depannya? Kemudian ya udah paling harapan. Saya sendiri sih harapan ya, terutama buat dunia pesantren, buat dunia santri gitu. Kita sebagai Paskas tentu santri ini bukan hanya tanggung jawab Paskas ya, tapi tanggung jawab kita bersama para umat Islam gitu. Dimana kita berbicara Banten sendiri, ada pesantren di Banten ini 4.500. Itu yang baru terdaftar di PSPP. Belum yang tidak terdaftar bisa dan lebih banyak. Bisa mencapai 7.000-an. Kita berharap semoga di tahun ini, di tahun berikutnya Allah mengijabah supaya para pesantren ini bisa kita suplai beras. Berasnya itu dari kita. Karena gini Kang Suduri, banyak sekali di pesantren itu kisah-kisah yang sangat bikin haru. Jadi di pesantren banyak santri yang rela pulang jalan kaki menempuh perjalanan berpuluh kilometer hanya untuk mengambil 1 liter beras. Itu kan ingin memperjuangkan agama Allah gitu. Masa kita biarkan mereka begitu? Ada juga yang akhwat itu mereka mencuci dalaman. Yang buat orang haid itu kan harusnya 1 kali pakai, tapi mereka bersihkan lagi, mereka keringkan, dipakai kembali. Maka kita punya gerakan hadiah untuk muslimah. Dan banyak lagi lah kejadian-kejadian yang haru yang harus kita support bersama. Bukan hanya
tanggung jawab seorang paskas. Ini saya pernah juga pakai kemarin tuh ada santri itu mungkin pulang ke rumahnya. Jadi dia katanya nyantri di Ciamas, dari Ciamas. Pulang jalan kaki dari Ciamas dan nyampe depan rumah saya di Jawilan. Pingsan lah anak itu. Pingsan. Akunya dari pagi jalan berapa hari dan kemudian pingsan tuh, bangun disuruh makan dan luar biasanya beliau lagi puasa. Itu tadinya untuk suruh buka nggak mau pakai kita paksa kan kita urusannya nyawa nih ya mungkin nggak udah bosan makan bosan ini nggak mau buka nggak mau buka akhirnya mungkin dia karena lemes banget tuh kan nggak bisa ngapa-ngapain bosan udah puasa bisa besok lagi gitu kan ya kita gimana tuh kapan kita salah atau nggak kita paksa untuk beliau puasa padahal beliau udah nggak kuat banget gitu dan gimana tuh pakai itu? Kalau saya menelaah kenapa beliau tetap mempertahankan puasanya, karena kita tidak tahu pada saat kapan kita akan dijemput. Khawatirnya ketika pada saat itu tetap bertahan dengan puasanya dengan tujuan satu, mungkin pada saat itulah mungkin akhir hidupnya diakhiri dalam keadaan kebaikannya. Jadi ketika seseorang, jangan disebut dengan istilah mabok agama, tidak ada. Kan istilah ini berkembang ya. Tapi sebetulnya mereka yang mengapa memilih jalan itu karena memang sudah siap dengan konsekuensinya, dan setiap ibadah apapun dilakukan berarti sudah paham dengan konsekuensi. Jadi artinya Muslim ini mengajarkan tentang bagaimana kita dinilai hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk terlihat hebat atau jumawa dengan keadaan. Tapi yang saya garis bawahi adalah harapan saya secara pribadi bukan hanya kita mampu untuk memberikan kontribusi beras terbaik, tetapi banyak program juga yang sejujurnya itu berasal dari kasih sayang. Seperti tadi hadiah untuk muslimah. Kalau berbicara gerakan infak beras kan Kiai menemukan beras yang patah-patah. Awal mulanya. Awal mula sebetulnya Kiai itu tak ada rencana bikin gerakan yang tidak. S2 di Malaysia alumni Gontor. Tapi kenapa milih jalan ini? Ternyata kata Kiai, Allah yang memberikan hidayah, bertemu dengan pesantren, berasnya sudah patah-patah, ikannya mohon maaf sudah banyak belatungnya, sampai akhirnya nangis berkata kenapa berasnya begini. Tapi apa ucapan Kiai? Kalau saya beli beras yang bagus nanti nggak ada lauknya. Itulah mulai Kiai nangis. Saat itu minta doakan tiap bulan teriak ke majelis ini ke majelis ini, ayo Bu, Pak, nih ada pondok, sampai akhirnya kecintaan itulah yang didasari dari cinta saling mencintai, sampai akhirnya bisa berada di level nasional. Dan bahkan bukan hanya gerakan infak beras, gerakan infak gandum Ke Palestina. kita sampai ke Palestina untuk memberikan makanan terbaik kepada sesama muslim kita. Jadi ternyata ruhnya adalah cinta mencintai. Hadiah untuk muslimah, mohon maaf, diawali dari daleman itu dicuci, kemudian ada Jumat ganteng, karena santri itu harus keren kata Kiai, harus kece, harus eksklusif kan begitu. Dibuatlah program ini untuk bagaimana anak laki-laki ini dirapihkan rambutnya supaya terlihat baik, dan ini program yang khusus untuk memuliakan, melayani, membahagiakan. Tapi ada juga yang banyak program santri-santri sekarang kan lebih seneng gondrong Pak. Ya mungkin beberapa ada yang demikian, tapi kita berusaha membuat program ini untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Dan harapan saya sebagai penasihat Paskas Banten dan juga Komandan Paskas Pontirta adalah berharap juga para orang tua asuh juga ikut serta. Mudah-mudahan Allah kirimkan orang tua asuh yang banyak dengan tujuan saling membantu dan mencintai. Kemudian juga kita bisa sama-sama rangkul gerakan ini. Ini bukan gerakan milik Paskas, bukan. Harapannya pakai untuk para santrinya, dan ada pesan apa untuk para santri? Siapa tahu ada santri-santri yang nonton kan. Pesan untuk para santri, kami berharap belajarlah dengan sebaik mungkin. Santri tinggal belajar, kiai tinggal ngajar, kita yang penuhi berasnya setiap saat, setiap bulan. Ketika beras itu habis, kabarkan kepada kami akan kirimkan. Pernah kami malam-malam hanya berdua karena kiainya telepon, ini maaf berasnya habis, kami berangkat dengan motor berdua. Apapun keadaannya, amal soleh itu harus kita lakukan, dan kita berusaha untuk mengambil lahan kebaikan ini. Kenapa? Karena ada 4 golongan yang dirindukan surga. Di antaranya adalah mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Jadi kita ini adalah berusaha untuk ambil dimensi kebaikan ini. Kan
ketika khutbahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khutbah paling singkat beliau sampaikan, apa kalimatnya? Luqmah fi batnil ja'i khairun min bina'il jami. Memberi makan satu suap kepada orang yang lapar lebih baik daripada engkau membangun masjid jami. Dan inilah yang menggerakkan Kiai Lukman sekarang, bagaimana masjid ini justru yang bisa memberikan makan. Jadi ambillah porsi kebaikan ini untuk para orang tua asuh, baik para santri, kami para paskas doakan supaya istiqomah. Karena kami bukan hanya jemput beras dan antar, kami ikut infak, kami juga mengajak, kami yang ngitung celengannya, kami yang jemput berasnya, kami yang mengantarkan, semua bentuk cinta kami kepada para santri. Oke, sahabat Gerak Kreatif. Di sini banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil, bagaimana para pejuang Paskas ini mendistribusikan beras dan yang lainnya untuk para santri, dan para santri juga di momen Hari Santri ini saya ucapkan selamat Hari Santri. Semoga apa yang diharapkan oleh masing-masing santri, utama untuk belajar agama lebih baik lagi, dapat tercapai, dan semoga juga ke depan menjadi para ulama-ulama yang baik yang besar. Dan bagaimana juga Paskas ini terus istiqomah untuk mendistribusikan beras dan lain-lainnya untuk para santri. Selamat Hari Santri, semoga kita semua terus diberikan kebaikan-kebaikan dan kita juga terus melakukan kebaikan-kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.